Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan menyambut Natal. Hitungan jam sudah, kita akan merayakan Natal bersama-sama kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Dan izinkan saya untuk memberikan sebuah renungan firman Tuhan untuk kita bisa menyambut Natal. Jemaat Tuhan, Natal identik dengan sebuah hadiah. Setiap orang membagikan hadiah satu dengan yang lain. Setiap orang menerima hadiah dari orang-orang yang dikasihi. Namun kalau kita menilik Alkitab, sesungguhnya Natal adalah hadiah yang diberikan Allah Bapa kepada manusia. Sebuah hadiah termulia yang bisa manusia terima. Saya memakai kata termulia sebab sesungguhnya manusia tidak layak menerimanya. Namun hanya oleh karena kasih Bapa saja kita bisa menerima yang baik, meski dia tetap melihat kejahatan dan dosa yang ada di dalam diri manusia. Hari ini ada sebuah nasihat Rasul Paulus yang sesungguhnya berangkat daripada peristiwa Natal atau berangkat daripada kasih Bapa, di mana supaya seluruh orang percaya di Tesalonika pada saat itu untuk tetap memberikan yang baik, membalas yang baik, meski mereka menerima yang jahat daripada orang-orang di sekitar. Mari kita baca bersama-sama nasihat dari Rasul Paulus tersebut. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Seperti apa yang saya singgung tadi, bahwa jemaat di Tesalonika pada saat itu menerima yang jahat, diperlakukan tidak adil, diperlakukan sesuatu yang buruk daripada orang-orang di sekitar karena iman mereka. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat ini supaya mereka tidak membalas yang jahat itu dengan kejahatan pula, melainkan dengan cara yang berbeda daripada dunia sendiri, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jemaat Tuhan, manusia cenderung membalas apa yang mereka terima dengan hal yang sudah mereka dapatkan. Mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka membalas pukulan dengan pukulan. Mereka membalas hinaan dengan hinaan. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus, kita harus meneladani apa yang dilakukan Allah Bapa sendiri kepada manusia, di mana kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau Allah Bapa, kalau Yesus sendiri melakukan membalas yang jahat dengan kebaikan, maka kita pun sebagai umatnya, orang percaya, harus melakukan hal yang sama. Berusaha untuk memberikan yang baik, meski kita mendapatkan yang jahat. Saya akan tutup dengan satu kata kunci yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang tadi. Tetapi usahakanlah. Rasul Paulus memakai kata usahakanlah sebagai bukti bahwa memang tidak mudah secara daging untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Usahakanlah memiliki makna perjuangkanlah. Dalam terjemahan yang lain, itu menandakan bagaimana kita harus berusaha sekuat tenaga untuk terus memberikan yang baik meski kita mendapatkan yang jahat. Tetapi Pak Yer, tidak mudah, betul. Kita semua tidak mudah melakukannya. Dan bagaimana supaya kita terus bisa berusaha dan berhasil? Ada caranya. Kita akan menilik lagi satu ayat daripada Natal itu sendiri, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Manusia adalah ciptaan Allah. Namun setelah ciptaannya itu jatuh ke dalam dosa, bukannya berbuat baik, bukannya membalas yang baik, malahan mereka berbuat dosa. Tetapi Allah tidak membalas perbuatan manusia itu. Dia memberikan yang terbaik, hadiah. Meski Allah mungkin menerima yang jahat daripada mereka. Alasannya apa? Apa yang bisa
Apa yang memampukan Allah melakukannya? Karena kasih-Nya kepada manusia. Jadi kalau kita mau supaya usaha kita berhasil untuk membalas yang jahat dengan yang baik, maka kita perlu dipenuhi dengan kasih Allah. Kita perlu memiliki kasih Allah. Bukan dengan apa yang ada di kepala kita, namun kasih Bapa itu yang mengubahkan setiap hati. Maka kita bisa membalas yang jahat dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di Natal ini sebagai bukti bahwa Engkau tidak akan menghukum kami semua. Sebagai bukti bahwa Engkau mau memberikan kesempatan buat kami untuk bertobat. Sebagai bukti bahwa Engkau mau menyelamatkan kami sekali lagi. Ajar kami untuk melakukan apa yang sudah Bapa lakukan terlebih dahulu. Untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, berusahalah senantiasa memberikan yang baik dengan kasih Allah yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.